Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, khususnya di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai periklanan pada e-commerce ya. Nah, di periklanan pada e-commerce itu nantinya kita akan lebih mendalami mengenai digital marketing. Mengapa dikatakan digital marketing? Karena kita melakukan periklanan di dunia online. Ya, seperti itu. Silakan kita ikuti lebih lanjut. Nah, di periklanan itu ada yang namanya web advertising. Ya, web advertising merupakan salah satu teknik periklanan melalui media website, atau bisa juga disebut dengan periklanan online, pemasaran online, periklanan internet, periklanan digital. Periklanan melalui media website adalah bentuk pemasaran dan periklanan yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan promosi produk atau jasa kepada konsumen. Nah, banyak konsumen menganggap iklan online itu mengganggu ya, dan kemudian melakukan pemblokiran iklan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah mengganggu, browser menjadi lambat, dan lain sebagainya. Nah, seperti kita ketahui atau misalkan rekan-rekan pernah mengalami pada saat rekan-rekan mencari produk atau misalkan ingin mendownload aplikasi itu melalui salah satu blog misalkan ya. Kemudian rekan-rekan mengeklik produk tersebut, kemudian pada saat rekan-rekan mau mengeklik tombol download itu biasanya di redirect atau diarahkan ke beberapa website advertising yang biasanya tampilannya animasi gak jelas seperti itu ya. Kemudian harus menunggu beberapa detik. Kalau misalkan di skip, biasanya kita tidak bisa ngedownload aplikasi yang kita inginkan. Nah, biasanya si web advertising ini dianggap mengganggu ya. Karena apa? Biasanya yaitu tadi tampilannya seperti itu, animasinya seperti itu, kemudian membuat web browser menjadi lambat juga. Nah, itu biasanya akan mengganggu kita pada saat kita berselancar di internet, khususnya pada saat kita membuka browser. Nah, makanya hampir sebagian besar orang-orang itu melakukan pemblokiran internet menggunakan beberapa plugin di browsernya, sehingga iklan-iklannya bisa kita blokir menjadi tidak tampil lagi di browser kita. Nah, iklan online mencangkup pemasaran melalui email, pemasaran melalui mesin pencari, search engine marketing ya, SEM. Itu misalnya ada Google Ads ya, seperti itu. Pemasaran media sosial, ada social media marketing, SMM ya. Banyak jenis tampilan iklan, termasuk iklan spanduk web, ada banner ya. Kalau misalkan kalian mengunjungi salah satu website, biasanya rekan-rekan bisa melihat banner dari iklan, atau misalkan ada spanduk web. Pada saat kita klik spanduk itu atau banner itu akan diarahkan ke halaman website yang lain. Kemudian ada iklan seluler. Nah, sekarang yang sedang marak seperti ini, ada iklan seluler. Biasanya pada saat kita mau bermain game atau menggunakan aplikasi mobile dan di situ ada iklannya, biasanya kita harus menunggu beberapa detik ya, atau misalkan di bagian bawah ada pop-up iklan atau tampilan iklan yang menyembul pop-up. Seperti media periklanan lainnya, periklanan online seringkali melibatkan penerbit yang mengintegrasikan iklan ke dalam konten online-nya, dan pengiklan yang menyediakan iklan untuk ditampilkan pada konten penerbit. Peserta potensial lainnya termasuk biro iklan yang membantu membuat dan menempatkan salinan iklan. Ada server iklan yang secara teknologi mengirimkan iklan dan melacak statistik, dan afiliasi periklanan yang melakukan pekerjaan promosi independen untuk pengiklannya. Biasanya di sini berkaitan dengan kalau di Google itu biasanya Google Ads, kalau di sosial media itu biasanya ada Ads Manager ya di Facebook. Jadi di sana kita bisa melakukan manajemen untuk akun iklan, website yang akan diiklankan, kemudian target iklannya mau di mana saja, apakah itu di perangkat mobile, di perangkat website,
display, search, atau di YouTube juga bisa seperti itu ya. Nah, pada tahun 2016, pendapatan iklan internet di Amerika Serikat melampaui pendapatan dari TV kabel. Nah, kemudian pada tahun 2017, pendapatan iklan internet di Amerika Serikat mencapai 83 miliar dolar. Kemudian meningkat 14% dibanding pendapatan 72,50 miliar dolar pada tahun 2016. Banyak praktik periklanan online secara umum yang kontroversial karena harus mentaati pada regulasi peraturan yang diterapkan. Adanya kebijakan peraturan periklanan secara online dapat mengakibatkan kerugian bagi para publisher iklan karena tidak boleh melanggar aturan kebijakan yang ada. Nah, pada saat kita menerapkan iklan online itu ada beberapa kategori iklan yang tidak diperbolehkan atau bisa dianggap melanggar kebijakan. Ya, misalkan ada iklan obat kuat ya, ada produk kesehatan, ada yang mengandung iklan-iklan herbal itu biasanya harus berdasarkan lisensi tertentu baru bisa. Kalau tidak ada lisensi biasanya tidak bisa. Kemudian ada beberapa iklan yang dianggap melanggar lainnya yang masih banyak lagi, misalkan ada yang berjualan minuman keras, yang mengandung unsur perjudian dan sebagainya lah. Nah, dampak pandemi COVID sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah terlebih ketika diberlakukan PSBB. Pemasar harus putar otak untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka ke konsumen sebagai strategi brand bertahan di tengah pandemi corona ini. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online dan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan target konsumennya. Nah, mungkin kita bisa mengetahui pada saat awal masuknya COVID ke Indonesia itu hampir sebagian besar pengusaha ya sudah beranjak dari pemasaran konvensional menjadi pemasaran online. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak menerapkan pemasaran secara online, berarti kita sudah kehilangan pasar ya, kehilangan pengguna, kehilangan pembeli. Nah, oleh karena itu kita menerapkan strategi online marketing ini untuk dapat menjangkau si user, menjangkau si pembeli dimanapun berada dengan menyebarkan iklan-iklan online, baik itu periklan melalui media sosial atau melalui search engine marketing atau Google ya. Nah, selanjutnya untuk tetap dapat bertahan di tengah pandemi ini, para pelaku brand harus bisa menyiasatinya. Mulai dari fokus ke pemasaran digital melalui website yang dijadikan e-commerce. Kemudian melalui media sosial. Kemudian search engine, penjualan melalui marketplace dan membentuk tim reseller untuk menjual produknya. Karena dampak pandemi ini sungguh sangat membuat penjualan menjadi menurun, maka seorang pengusaha atau pelaku brand bisnis itu harus bisa menerapkan strategi pemasaran digital melalui website. Misalkan kita mempunyai website e-commerce, berarti website tersebut kita iklankan ya. Bisa melalui Google Ads atau melalui media sosial, kemudian melalui marketplace ya, seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Kemudian membentuk tim reseller untuk menjual produknya. Kita memberikan kepada reseller dengan harga yang jauh lebih murah misalkan dan lain sebagainya. Nah, sementara bagi pemasar, mereka dapat melakukan aksi sosial dengan membuka pola peluang usaha seperti membuka kerjasama dengan reseller, kemudian melakukan dropship, kerjasama dengan dropshipper atau lainnya untuk menjual produknya secara masif kepada masyarakat. Jadi secara besar-besaran pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan penjualan baju, sepatu yang biasanya sering dipakai sehari-hari ya, itu mereka memberikan kesempatan lebih luas kepada reseller untuk memasarkan produknya. Kemudian kepada para dropshipper juga, supaya apa? Produk yang kita
produksi atau yang kita buat itu lebih cepat terjual karena dibantu oleh beberapa reseller kita di bawah kita ya. Nah, kemudian produk elektronik misalnya mereka dapat membuka layanan belanja dari rumah. Begitu juga bisnis retail yang dapat membuka layanan pesan delivery untuk dioptimalkan. Bahkan ada perusahaan kosmetik yang meluncurkan produk hand sanitizer dan langsung dipasarkan secara nasional melalui jaringan retail modern dan marketplace. Nah, kalau pemain kuliner saat ini mulai beralih membuat produk ready to eat, ready to cook, dan ready to drink, serta frozen food yang dipasarkan melalui konsep pesan antar konsep reseller dan penjualan melalui marketplace. Nah, jadi selain produk-produk baju, sepatu itu beberapa pemain bisnis seperti produk kuliner itu juga sekarang sudah membuat strategi untuk meningkatkan penjualan, yaitu misalkan dengan ready to eat, ready to cook, sampai dengan mereka membuat konsep frozen food agar dapat dipasarkan kembali ke resellernya dengan produk yang tahan terhadap kan biasanya kalau kuliner itu kalau lama di jalan biasanya basi ya. Nah, kalau frozen food kan itu biasanya tahan beberapa hari lah, kecuali kalau tidak masuk freezer seperti itu. Kemudian melakukan penjualan melalui marketplace juga sekarang sudah banyak sekali ya. Bahkan sekarang sudah ada Shopee Mall seperti itu yang berjualan secara live melalui Instagram atau melalui marketplace tersebut. Nah, metode beriklan online. Ada optimasi melalui SEO atau search engine optimization ya. Jika saat ini bisnis online telah dilengkapi dengan website, pemasaran, maka disarankan untuk menggunakan metode SEO. Nah, saya juga kebetulan biasanya saya berjualan jasa SEO. Ya, metode SEO ini adalah mengoptimalkan kata kunci website yang sesuai dengan produk Anda agar ketika ada pengguna internet mengetikkan kata kunci di mesin pencari, maka website Anda akan muncul di hasil yang teratas di halaman bagian atas. Apa untungnya sih? Tentu ini akan berdampak baik pada website dan bisnis online. Karena apa? Dapat menaikkan lalu lintas pengunjung website, ya. Kemudian dapat meningkatkan penjualan. Contohnya, strategi search engine optimization ini, SEO. Misalkan saya punya website untuk jualan dimsum, atau misalkan saya punya website untuk jualan jasa saya, jasa web, misalkan jasa SEO, jasa iklan dan lain sebagainya. Nah, maka di website yang kita punya itu biasanya kita menerapkan teknik SEO ini dengan membuat konten-konten berdasarkan kata kunci, misalkan jasa untuk jasa sudut WC misalkan ya, jasa atau supplier dimsum Bandung, atau misalkan jasa aspal jalan, misalkan seperti itu. Kata kunci itu kita terapkan di website, kemudian kita lakukan indexing ke mesin Google secara konsisten, dan kita juga menggunakan beberapa tools untuk melakukan indexing dan ping ke Google setiap waktu ya, sehingga nanti kata kunci yang kita targetkan yang ada di web itu dapat diindeks oleh Google dengan cepat, sehingga pada saat orang mengetik kata kunci untuk pencarian seperti tadi supplier dimsum Bandung, misalkan nanti halaman kita yang akan tampil di bagian atas halaman Google seperti itu. Nah, selanjutnya beriklan di Google atau search engine marketing. SEM ini hampir sama dengan SEO, sama-sama mengoptimalkan kata kunci. Namun, bedanya SEM ini Anda bisa membidik berbagai kata kunci yang sesuai dengan produk Anda, lalu mengiklankan website Anda menggunakan layanan Google Ads. Dengan menggunakan SEM, iklan Anda akan sangat mudah dan cepat mendapatkan audiens. Namun untuk beriklan di Google Ads ini, kita harus membayar dengan jumlah biaya yang sesuai dengan budget kita. Nah, pada saat kita akan mengiklankan produk di website kita, berarti kita harus menggunakan tools periklanan seperti Google Ads ini. Ya, di Google Ads itu biasanya saya mengelola beberapa klien untuk beriklan di Google Ads, mulai dari yang budget hariannya 50.000 sampai dengan 300.000 per hari. Ada dari bisnis jasa sodot WC, kebanyakan itu. Kemudian ada outbound, IO, ya. Ada IO
Oh, untuk event ada juga. Ada event-event besar atau event-event outbound. Kemudian ada rental mobil. Kemudian ada apa lagi ya? Jasa-jasa aspal jalan. Ada sales mobil juga banyak seperti itu. Jadi mereka harus punya website dulu untuk menerapkan iklan Google ini. Berarti si klien harus punya website dulu atau kita harus punya website dulu. Setelah kita punya website, kita daftar di Google Ads ya. Google Ads, kemudian kita buat kampanye. Kemudian kita menentukan budget hariannya mau berapa. Kemudian menentukan kata kuncinya mau apa saja. Kata kuncinya misalkan sales mobil berarti harga Toyota Bandung, atau misalkan kredit Kalia atau kredit Avanza Bandung dan lain sebagainya. Pada saat orang-orang mengetik kredit Avanza Bandung di mesin pencari Google, itu nanti akan menampilkan iklannya, sehingga pada saat iklan tersebut diklik maka akan diredirect ke halaman website. Nah, seperti itulah intinya. Cuman biasanya di Google Ads ini banyak yang terkendala dari metode pembayaran karena harus menggunakan kartu kredit ya. Nah, selain itu sekarang sudah ada menggunakan GoPay, jadi sebenarnya lebih mudah. Cuman tetap saja kalau misalkan kita tidak bisa mengelola akun Google Ads, itu nantinya malah habis budget tapi tidak menghasilkan klien ya. Makanya untuk bermain di Google Ads ini perlu pemahaman yang matang dan punya ilmu yang matang juga. Ilmu yang matang bisa kita dapatkan dari pengalaman kita ya, seperti itu. Nah, kemudian beriklan di media sosial atau social media marketing. Jika sudah fokus di bisnis online, berbagai layanan online harus digunakan, salah satunya dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, biasanya beriklan di media sosial ini juga bisa meningkatkan penjualan. Facebook memiliki layanan ada Facebook Ad yang bisa digunakan untuk beriklan melalui Facebook fanpage. Metode ini juga berbayar. Apalagi sekarang ya, Facebook, Instagram itu sudah menjadi satu kesatuan. Pada saat kita mengiklankan Facebook, pada saat kita akan mengiklankan di media sosial, misalkan mau di Facebook, di Instagram, berarti kita harus menguasai dulu Ads Manager di Facebook. Jadi di Ads Manager itu kita bisa meriset kontennya seperti apa, kontennya mau seperti apa, kemudian meriset audiennya, targetnya, kemudian budget hariannya mau berapa. Ya. Jadi di Facebook ini bukan berkaitan dengan kata kunci, tapi berkaitan dengan minat dan jangkauan terhadap audien dan berdasarkan demografi. Jadi biasanya kalau kontennya asal-asalan atau tidak membuat menarik konsumen, itu biasanya interaksinya kurang. Berbeda kalau misalkan di konten yang kita buat, khususnya di iklan media sosial ini kontennya bagus, bisa membuat menarik para pembeli, biasanya interaksinya bagus. Misalkan pembelian menjadi meningkat atau proses interaksi chatting, telepon dan lain sebagainya itu akan meningkat ya. Makanya kalau kita punya bisnis di dunia online atau punya website e-commerce atau online shop, itu saya sarankan untuk menerapkan strategi iklan SMM dan SEM ya. Jadi menerapkan iklan Google, menerapkan iklan Facebook dan Instagram juga. Nah, kemudian ada email marketing. Strategi pemasaran online dengan email marketing merupakan aktivitas mengirimkan email yang berisi penawaran produk, informasi produk, penawaran keanggotaan, promo dan lain sebagainya. Mungkin pada saat kita membuka email, kita mendapatkan email dari perusahaan-perusahaan yang biasanya kurang jelas ya. Ada yang dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri mungkin atau secara dari lokal, biasanya kita bisa membaca informasi yang bahwasannya informasi tersebut misalkan memberikan kupon atau memberikan diskon, memberikan banyak ya, memberikan afiliasi juga. Nah, biasanya dengan adanya email marketing ini, si pengguna biasanya mengeklik banner dari email marketing tersebut, kemudian banner tersebut akan melakukan redirect terhadap web perusahaannya. Kemudian kita melihat produk-produk sehingga kita akan menjadi beli seperti itu ya, dan lain. Sebenarnya email marketing ini tujuannya banyak ya. Ada yang memberikan afiliasi,
ada ngajak afiliasi, maksudnya seperti itu, atau misalkan ngajak untuk membeli produk juga ada. Kemudian ada yang untuk komunikasi lebih lanjut ya, seperti itulah. Masih banyak soalnya kalau dibahas satu-satu terlalu lama. Nah, kemudian ada konten marketing. Konten marketing adalah salah satu strategi pemasaran online untuk merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten secara tepat sasaran kepada para audien. Tujuannya adalah untuk menarik minat para audien, mengenal produk, dan mendorong supaya menjadi pelanggan. Nah, konten marketing dapat berupa gambar, tulisan, audio, video, dan lain sebagainya. Namun hal yang paling penting dari konsep konten marketing adalah membuat konten semenarik mungkin dan dilakukan secara terus-menerus. Ya, misalkan rekan-rekan sering ngepost di Instagram atau di Facebook dengan beberapa konten-konten yang bisa menarik. Padahal di konten tersebut kita sebenarnya untuk menjual produk ya. Tapi kalau misalkan dilakukan secara konsisten tiap hari, tiap waktu dengan berbagai konten yang dianggap menarik, itu biasanya akan menimbulkan ketertarikan pembeli sehingga nantinya akan membeli produk yang kita jual ya, seperti itu. Kemudian ada inbound marketing. Inbound marketing merupakan sebuah pendekatan yang baik untuk pemasaran secara konvensional karena bisa menjangkau konsumen secara maksimal. Kebalikan dari teknik inbound marketing adalah outbound, seperti mendatangi customer, call phone, dan aktivitas lain yang kadang membuat calon pelanggan justru menjadi terganggu ya. Terkadang kalau kita sedang nyantai, misalkan ada telepon nawarin pembukaan kartu kredit, nawarin asuransi, nah itu disebut dengan inbound marketing. Sederhananya, inbound marketing merupakan cara pemasaran dengan strategi agar brand dicari oleh para pelanggan. Jadi konsep inbound marketing bukan perusahaan yang mencari pelanggan, namun pelanggan yang datang karena kebutuhan terhadap brand tersebut. Nah, kemudian ada cost marketing. Cost marketing merupakan salah satu jenis strategi pemasaran online yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap isu sosial. Nah, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan membantu masyarakat. Caranya, misalkan contohnya perusahaan X menjadi sponsor untuk acara TV, ya. Kemudian disiarkan secara live. Maka dari acara tersebut, secara tidak langsung TV akan mempromosikan branding dari perusahaan X. Seperti kita lihat di TV-TV lah ya. Ada kopi Gilusmik misalkan, dipromosikan di acara TV-TV ya, seperti itu. Kemudian ada influencer marketing. Nah, influencer marketing itu biasanya seorang influencer merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh cukup kuat dan mempunyai jumlah follower yang banyak di media sosial. Biasanya selebgram, YouTuber, food vlogger, public figure ya, seperti itu. Nah, saya juga waktu itu untuk mengiklankan produk kuliner itu saya menggunakan influencer marketing. Karena apa? Followernya banyak ya. Dia juga konsen di bidang food blogger di Instagram, sehingga khususnya di Bandung, sehingga saya bekerja sama untuk meningkatkan atau mempromokan produk saya melalui Instagram, sehingga nanti di review tuh sama si influencer tersebut. Cuman tidak hanya di Instagram saja, biasanya seorang influencer juga biasanya aktif di YouTuber ya. Biasanya di YouTube tersebut si influencer tersebut yaitu tadilah mengulas suatu produk atau makanan ya. Nah, promosi dengan cara ini dianggap lebih tepat sasaran dan efektif karena banyak follower dari influencer yang akan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Kecenderungan seorang follower adalah mengikuti influence-nya sehingga mau meniru brand yang digunakan oleh influencer. Nah, strategi promosi online. Survei dari firma bisnis Deloitte Indonesia terhadap 437 UMKM menunjukkan UMKM yang memanfaatkan promosi online menghasilkan pendapatan hingga 80% lebih tinggi dibanding pelaku UKM konvensional. Data ini menunjukkan betapa pentingnya UKM melakukan promosi online. Nah, yang pertama berarti kita harus membuat website ya. Buatlah website untuk usaha Anda.
Strategi promosi online gratis yang pertama adalah membuat website. Jadi si website itu kita buat dulu. Kita kan punya sosial media tuh. Kita posting, kemudian kita cantumkan kalau Anda mau membeli produk silakan kunjungi website ini. Ya. Kalau misalkan ada promo potongan diskon harga untuk produk ini hanya 3 hari, silakan kunjungi website ini. Seperti itu, ya. Untuk websitenya kita bisa menggunakan Blogspot, WordPress dan lain, masih banyak ya, OpenChat, kemudian Joomla lah, masih banyak lah untuk platform website seperti ini. Kemudian setelah websitenya jadi, segera buat konten-konten menarik untuk mempromosikan produk UKM Anda. Hal ini perlu Anda lakukan secara konsisten agar bisa merasakan manfaatnya, ya. Jadi di website itu jangan hanya info produk saja, tapi kita harus membuat konten-konten yang menarik, misalkan buat video, foto-foto yang minimalis ya, misalkan foto-foto yang dipoto oleh seorang fotografer yang profesional sehingga nantinya dianggap lebih menarik dibanding dengan foto kita sendiri yang biasa-biasa saja tuh ya. Kalau kita menggunakan jasa fotografer untuk memoto produk kita, baik itu produk kuliner atau produk ya selain kuliner, itu biasanya akan menghasilkan foto yang bagus yang akan memberikan dampak menarik kepada si pembeli ya. Jadi di website itu kita harus membuat konten-konten bagaimana konten tersebut supaya bisa menarik para pembeli ya. Kemudian memaksimalkan SEO pada website yang sudah dibuat. Itu tadi sudah membuat website dan aktif mengunggah konten, tapi kok belum ada hasilnya, pasti websitenya belum di-SEO-kan dengan baik sehingga sulit ditemukan mesin pencari. Akibatnya pengunjung website kita pun menjadi sedikit. SEO adalah sebuah teknik optimasi website secara organik agar dapat meningkatkan posisi website kita di hasil pencarian. Ya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ya, misalkan kita sedang mencari jasa sedot.wc Sumedang, jasa sedot.wc Bandung, ya seperti itu. Pada saat kita mengetik kata kunci tersebut di mesin pencari Google, itu nanti akan menampilkan iklan. Pada saat iklan tersebut diklik, itu akan diarahkan ke website kita. Nanti untuk pembuatan Google Ads dan Facebook Ads akan saya jelaskan di video praktikum ya. Nah, jika SEO website kita bagus, website kita berpeluang besar ditampilkan di halaman pertama. Sebaliknya, jika SEO-nya buruk, website kita tidak akan pernah tampil di halaman pertama. Ujung-ujungnya tidak ada yang berkunjung ke website kita. Jadi memang teknik SEO ini sangat bagus, sangat penting di dalam pengembangan bisnis online ya. Kalau kita misalkan tidak mempunyai budget untuk iklan, berarti kita bisa memaksimalkan dengan teknik SEO ini. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang berminat, silahkan bisa menghubungi saya ya. Kemudian mulai berjualan di situs-situs marketplace. Jadi kita bisa mempromosikan produk itu melalui Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Selain gratis, promosi di situs marketplace terbukti mampu menarik lebih banyak pelanggan baru. Jadi karena marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu bersifat gratis, jadi banyak penjual-penjual yang mendaftar di marketplace tersebut, terkecuali kalau misalkan kita akan menerapkan iklan di Bukalapak atau Tokopedia yang disediakan oleh platform dari Bukalapak tersebut ya. Jadi kalau kita mau beriklan di marketplace tidak berhubungan dengan Google Ads ya, berarti kita berhubungan dengan langsung pihak Tokopedia atau pihak Shopee. Terkecuali kalau misalkan toko yang ada di Tokopedia-nya atau di Shopee, linknya bisa di-online-kan melalui Google Ads, itu bisa ya. Tapi kalau misalkan ingin lebih banyak penjualan, kalau saran saya lebih baik beriklan kalau di marketplace ya, lebih baik beriklan melalui platform marketplace tersebut dibanding melalui Google Ads ya. Nah, kemudian aktif promosi di berbagai media sosial. Jadi kita pada saat kita menjual produk atau jasa, kita harus selalu aktif di berbagai media sosial ya, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di Twitter ya. Karena apa? Itu akan dapat meningkatkan pendapatan atau meningkatkan penjualan produk ya. Nah, banyak kendala yang dihadapi di aktif promosi di media sosial ini. Biasanya respon dari pembeli yang dianggap lama ya.
Misalkan kita ngechat jam 3 sore, dibalas nanti malam, atau misalkan dibalasnya jam 5 sore dan lain sebagainya. Karena biasanya orang-orang yang aktif di media sosial itu tidak 24 jam aktif ya. Terkecuali kalau kita misalkan mau scrolling ya, mau ya itu tadilah, mau berjelajah di media sosial baru kita aktif kembali. Kemudian membuat konten marketing yang menarik, yaitu tadi ya, kita bisa menggunakan beberapa platform untuk membuat konten yang menarik, entah itu konten berbasis foto atau video ya. Kita bisa menggunakan Canva atau misalkan Adobe Photoshop ya, dan Adobe Illustrator misalkan seperti itulah. Atau Corel Draw untuk membuat banner seperti apa, kemudian untuk membuat animasinya seperti apa ya. Nah, kemudian bagikan konten melalui email marketing, itu tadi. Setelah kita membuat konten, kita bikin lagi deskripsinya, kemudian kita kirimkan ke email melalui email marketing. Tentunya email marketing ini sebelumnya kita harus setting, ada konfigurasinya dulu ya. Jadi bukan mengirim email mau ke siapa, itu udah harus jelas ya. Jadi di email marketing ini kita harus jelas dulu audiensnya, yaitu biasanya beberapa email yang sudah subscribe ke website kita, atau misalkan beberapa email yang kita dapat melalui berbagai tools yang berbayar di luaran, itu juga bisa. Cuman mungkin untuk sekarang karena bersifat privasi, dulu juga saya pernah beli tools untuk melakukan scraping terhadap alamat email yang user di Facebook, itu pernah. Jadi dapat tuh alamat email pengguna Facebook berdasarkan kategori, misalkan orang-orang yang tinggal di Sumedang, orang-orang yang tinggal di Bandung, di kecamatan ini, di desa ini, alamat emailnya bisa di scrap. Cuman mungkin sekarang toolsnya sudah tidak ada, atau misalnya nggak tahu kemana ya, karena dianggap melanggar privasi seseorang ya. Kemudian menyimpan nomor pelanggan dan aktif promosi di status. Nah, seperti halnya saat ini ya, kita biasanya menyimpan nomor klien kita, kemudian kita mempromosikan produk yang kita jual di status WA kita, di Instagram kita melalui Reels ya, atau Story ya, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp juga banyak. Jadi sekarang untuk media promosi itu sungguh banyak sekali. Tapi ingat, demografi juga menentukan ya. Jadi kira-kiranya kalau misalkan rekan-rekan mau mempromosikan suatu produk yang berkaitan dengan produk ibu-ibu, berarti kira-kira di mana tuh? Apakah di Instagram atau di Facebook? Biasanya untuk konten-konten yang untuk promosi konten seperti itu biasanya di Instagram lebih ramainya ya. Seperti itu. Kalau di Facebook juga sebenarnya tidak salah, hanya saja target audiennya juga harus tepat ya. Kalau Instagram kan hampir semua kalangan mengakses ya. Nah, kemudian membuat grup pelanggan atau WA pelanggan ya. Nah, langkah ini juga bisa dianggap cukup efektif, tapi terkadang karena beberapa privasi yang lain ya, pengguna yang ada di grup biasanya keluar ya, atau misalkan tanpa kita sadari beberapa pelanggan yang ada di grup WA kita keluar dengan alasan yang kita tidak tahu ya, seperti itu. Cuman ada beberapa grup untuk produk tertentu, misalkan ada produk kesehatan, Kaling seperti itu. Mereka membuat beberapa grup pelanggan sehingga nanti kalau ada promosi-promosi produk itu langsung di forward ke grup tersebut. Kemudian mengumpulkan dropshipper, reseller, dan afiliasi marketer ya. Nah, ini langkah ini juga sekarang sedang banyak dilakukan ya. Kita harus memiliki reseller yang cukup banyak, dropshipper ya, sehingga nanti produk-produk kita bisa dipasarkan secara online dan banyak dikelola oleh reseller juga, banyak dijual oleh reseller juga. Lakukan promo di Instagram. Nah, di Instagram juga kan biasanya kita mengomentari dengan iklan tuh di Instagram kan ada tuh, misalkan ada iklan orang lain atau postingan orang lain, kita terkadang masuk di kolom komentar, kemudian di komentar kita malah berjualan, malah berpromosi ya.
atau kita bisa melakukan promosi melalui story atau reels ya, sesuai dengan tren saat ini. Penargetan topik iklan. Nah, dalam membangun sebuah website membutuhkan banyak persiapan dan pemikiran. Salah satu yang paling penting dan menentukan keberhasilan adalah memilih topik atau niche yang akan menjadi pokok bahasan dalam website tersebut. Kalau misalkan kita menjual dress, berarti kita subtopiknya harus berkaitan dengan penjualan dress. Pemilihan niche ditentukan oleh banyak faktor, antara lain minat, latar belakang pendidikan, tren, lokasi, target, pembaca, dan pasarnya. Jadi kalau misalkan di website e-commerce itu kita jangan campur-campur ya. Kalau mau bagus, kalau kita jualan dress ya sudah jualan dress saja, atau jualan produk-produk perempuan atau jualan produk wanita. Jangan sampai di toko online kita jual produk online untuk pakaian perempuan, tapi di situ juga ada perkakas untuk alat-alat mobil misalkan seperti itu. Jadi nantinya kurang bagus lah kalau menurut saya. Mengapa menargetkan topik? Anda ingin menampilkan iklan di sejumlah situs yang terkait dengan topik tertentu. Misalnya, jika Anda menjual sepeda dan tahu bahwa pelanggan Anda juga menyukai mendaki dan berkemah, maka Anda dapat mencoba beriklan di sejumlah besar situs dengan memilih subtopik mendaki dan berkemah untuk menampilkan iklan Anda di halaman web tentang topik ini. Anda ingin meningkatkan penayangan iklan dengan cepat. Jika ingin mencegah iklan muncul di halaman tentang topik tertentu yang tidak berperforma baik atau tidak terkait dengan bisnis, Anda dapat mengecualikan topik tersebut. Nah, ini biasanya berkaitan dengan Google Ads biasanya seperti ini ya. Jadi ada beberapa topik iklan yang kita masukkan, ada beberapa topik iklan yang dikecualikan. Kalau di Facebook kan biasanya targetnya tidak spesifik seperti ini. Contoh, dengan menargetkan topik otomotif dan kendaraan, misalnya Anda memungkinkan iklan ditampilkan pada situs web display network atau penempatan lain yang menyertakan konten tentang mobil atau tema otomotif. Anda juga dapat memilih subtopik yang lebih tepat seperti ada truk, SUV, kendaraan komersial atau sepeda motor. Nah, biasanya ini di Google Ads ya. Misalkan kita karena dalam waktu yang berdekatan kita selalu mengetik kata kunci tentang mobil, otomotif, peralatan mobil dan lain sebagainya, biasanya iklan-iklan yang muncul ke kita pada saat kita mengunjungi salah satu blog ya atau web-web yang lain, biasanya akan tampil iklan-iklan sesuai dengan target yang kita ketik dari awal ya. Penargetan topik memungkinkan iklan Anda memenuhi syarat untuk muncul di halaman apapun di display network atau YouTube yang memiliki konten yang terkait dengan topik yang dipilih. Karena konten di web berubah dari waktu ke waktu. Ya. Untuk menampilkan iklan di halaman tersebut, cukup pilih satu atau beberapa topik yang Anda anggap relevan. Jadi tidak perlu dimasukkan terlalu banyak topik ya, karena itu nantinya akan tidak tepat sasaran ya. Terkecuali kalau iklan Anda ingin boncos gitu ya. Maksudnya boncos itu habis budget tapi nggak dapat penjualan sama sekali. Kalau saran saya, silakan targetkan topik sesuai dengan target niche dari website atau produk yang akan rekan-rekan jual. Baik itu melalui YouTube atau display network atau search network ya di Google Ads. Kemudian perangkat lunak beriklan. Perangkat lunak beriklan, pengiklan atau perangkat lunak yang didukung periklanan adalah perangkat lunak yang menghasilkan pendapatan bagi pengembangnya dengan secara otomatis. Ya, perangkat lunak ini dapat menghasilkan dua jenis pendapatan, ya. Satu untuk tampilan iklan dan lainnya berdasarkan biaya per klik. Jika pengguna mengklik iklan, perangkat lunak ini dapat menerapkan iklan dalam berbagai cara, termasuk ada videonya, iklan pop-up, iklan banner, dan lain sebagainya. Beberapa pengembang perangkat lunak menawarkan perangkat lunak mereka secara gratis dan mengandalkan pendapatan dari iklan untuk mengganti pengeluaran. Beberapa juga menawarkan versi perangkat lunak dengan biaya tanpa iklan. Nah, fungsi perangkat lunak dapat dirancang untuk menganalisis lokasi pengguna dan situs internet mana yang dikunjungi pengguna dan untuk
menampilkan iklan yang berkaitan dengan jenis barang atau layanan yang ditampilkan, ya. Nah, dukungan oleh iklan adalah model bisnis populer dari software as a service, ya, di web. Contoh terkenalnya adalah Gmail, ya. Nah, di Gmail juga kita biasanya pada saat kita membuka email, kan biasanya ada umum, kemudian ada sosial media, kemudian ada promosi. Biasanya di bagian tab promosi itu biasanya iklan semua kebanyakannya, seperti itu. Kemudian ada adware, ya. Adware sering digunakan untuk menggambarkan bentuk malware, perangkat lunak berbahaya yang menyajikan iklan yang tidak diinginkan kepada pengguna komputer. Iklan yang diproduksi oleh adware kadang-kadang dalam bentuk pop-up atau kadang-kadang dalam jendela yang tidak ditutup. Misalkan pada saat kita mengunjungi website, kita ngeklik banner, biasanya kita dialihkan ke halaman website yang lain, kemudian ada animasi atau pop-up yang sangat mengganggu, ya, klip dan lain sebagainya. Dan terkadang ada beberapa konten yang dianggap terlalu panas, ya. Ada konten-konten yang berbau pornografi dan lain sebagainya. Biasanya kan orang-orang lebih suka seperti itu, ya, melihat dulu dan lain sebagainya. Terkadang ada beberapa saat kita harus menunggu sesi dari 30 detik atau 60 detik sampai 0 detik baru kita bisa ngedownload dan lain sebagainya, ya. Nah, biasanya di halaman-halaman tersebut terdapat beberapa perangkat lunak, ya, yang dianggap berbahaya. Makanya kalau misalkan kita menginstal antivirus biasanya suka bunyi itu kalau di redirect atau diarahkan ke halaman web-web yang mengandung adware seperti itu. Nah, program telah dikembangkan untuk mendeteksi atau mengkarantina dan menghapus malware yang menampilkan iklan, termasuk adware, anti-malware, Malwarebytes, spyware doctor, dan spybot, ya. Selain itu, hampir semua perangkat lunak antivirus komersial saat ini dapat mendeteksi adware dan spyware, ya. Nah, biasanya karena banyaknya beberapa website yang sudah ada iklan yang dianggap cukup mengganggu, jadi diusahakan di komputernya diinstal antivirus, ya. Jadi pada saat kita browsing kemudian diarahkan ke beberapa situs yang ada malware-nya, ya, atau adware-nya, misalkan seperti itu, kita bisa melakukan pemblokiran. Nah, seperti itu mungkin untuk pertemuan e-commerce mengenai periklanan di e-commerce ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar atau melalui grup WhatsApp kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.